Halo guys, senang banget akhirnya kita bertemu di sini dan akhirnya Tina bisa menyapa teman-teman semua yang katanya udah nunggu aku bikin vlog. So apa sih yang kira-kira bakalan Tina kasih buat teman-teman semua di sini? Jadi pertama kali di sini buat kamu-kamu yang masih berumur 18 atau 30 tahun, persiapkan diri kamu karena Tina bakalan kasih kamu informasi yang sangat-sangat bermanfaat, mungkin bisa merubah masa depan kamu. This is what I've got. This is what I have been through with my husband for approximately 4 months. So it's all worth it. Pertama kali adalah work and holiday visas. Ini adalah visa yang dikeluarkan oleh Australia. Bisa dipakai untuk berlibur, tapi kamu juga bisa bekerja at the same time. You could travel around Australia with the money you earn and the job you are doing in Australia. Tapi caranya nggak gampang. Kamu harus membuat dulu visa dengan serangkaian aturan-aturannya atau dokumentasinya yang it takes a while, it takes ages. Mungkin 4 atau 3 bulan lah ya sampai visa aku granted. You gotta try it because it's gonna be once in a lifetime experience. Pertanyaan kedua adalah who eligible to join this program? Tadi setelah Tina bilang buat kamu semua yang berumur 18 sampai 30 tahun dan kira-kira dokumen apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat visa work and holiday ini. Yang pertama, kamu harus punya IELTS. Jadi kamu harus ikutan IELTS dulu atau sudah mempunyai TOEFL atau TOEIC seperti itu, tapi itu tidak akan dipakai oleh Australian Embassy. Jadi yang valid submit visa work and holiday adalah IELTS dengan minimal skor 4,5. Kamu daftar, tapi jangan gegabah untuk ikutan tes IELTS tersebut karena untuk ikutan IELTS itu kalian harus betul-betul mempersiapkan diri kalian juga. Contohnya kalian harus sering-sering baca, sering-sering latihan dari soal-soal yang ada di internet. Kalian juga bisa ikut preparation test, tapi ada tambahan untuk biaya tersebut. Jumlahnya kalau nggak salah 4.500.000 sekian gitu kan ya. Kalau kalian pun mau belajar di rumah hanya dengan download dari internet sih bisa. The choices are yours. Kedua adalah kamu sudah lulus dari sekolah tinggi, pendidikan kamu ada di S1 atau D3. Jadi untuk kamu yang sekarang sedang menimba ilmu di universitas atau sekolah tinggi, kalian bisa coba karena minimal kalian sudah berkuliah 2 tahun atau kalian sudah lulus dari universitas tersebut, melampirkan ijazah yang nanti akan kalian submit untuk membuat visa work and holiday. Yang ketiga, kamu harus mendapatkan surat rekomendasi dari imigrasi. Kita sebutnya sih surat sakti karena dengan surat itu kalian it's not a guarantee buat kalian bisa granted gitu. Cuman biasanya sih dengan surat sakti itu adalah pengantar juga dari Indonesia untuk Australian government kalau kita eligible dan kita support ourselves while we are entered the country. Menurut aku sih ini penting banget. Ini adalah salah satu hal terpenting dari semua rangkaian dari visa yang harus kamu lakukan. How you get it? The first thing, kamu harus membuktikan kalau kamu bisa berbahasa Inggris dengan melampirkan sertifikat IELTS kamu. Yang kedua itu adalah ijazah S1 atau D3 kamu. Lalu yang ketiga itu adalah bukti bahwa kamu bisa mensupport diri kamu. Deposit yang ada di rekening kamu sebesar 5.000 Australian dollar. Kalau di-convert ke rupiah itu sekitar 55 jutaan something, not sure. Buat kamu yang mungkin masih muda dan masih belum punya tabungan sebanyak itu, I didn't have that either. Tapi kemarin alhamdulillah ketemu caranya, yaitu adalah salah satu untuk bikin surat sakti ke imigrasi. Setelah semua terkumpul, kamu bisa ikutan sesi wawancara bersama imigrasi dan caranya itu gampang banget. Kamu tinggal buka aja, kamu cari di Google untuk imigrasi Republik Indonesia dan kamu di situ daftar untuk work and holiday Australia. Di situ semua dijelaskan bahwa kamu bisa mendaftar. Lalu di situ kamu juga ikut-ikutin caranya. Setelah kamu daftar, kamu nggak akan langsung dipanggil untuk interview, tapi kamu akan menunggu beberapa saat. Beda-beda ya waktunya. Kalau aku sih kemarin sekitar 1 bulan, lumayan lama. Kemarin aku daftar untuk wawancaranya itu tanggal 3. Dan aku dipanggil itu tanggal 1 September. Jadi kamu harus bersiapkan diri kamu untuk melengkapi semua requirement atau paperwork yang diminta oleh imigrasi. Setelah kamu dapat surat sakti, kamu bisa langsung lodge requirement kamu untuk Australian Embassy. Jadi kamu bisa submit visa Australia kamu ke AFAK yang ada di Mall Kuningan City, Jakarta. Dan kamu juga bisa kirim itu lewat kurir. So buat kamu yang tinggal di luar Jakarta, kamu bisa kirim semua persyaratan
barang kamu untuk dijemput lewat kurir rekanan dari AVAC. Lalu dari AVAC itu semua dokumen kamu disortir, selanjutnya dikirimkan ke Australian Embassy. Setelah itu akan mereka proses untuk pengajuan aplikasi visa work and holiday kamu. Setelah lodging visa, prosesnya adalah kamu akan mendapatkan HAPID atau ID number untuk kamu bisa medical check up di panel-panel rumah sakit pilihan dari Australian Embassy. Rumah sakitnya itu ada dua kalau di Jakarta, ada Bintaro, Premier Bintaro Hospital dan Premier Jatinegara Hospital. Aku kemarin pilih Bintaro karena di sana lebih baru, katanya juga alat-alatnya canggih, katanya prosesnya cepat. It has all been proven karena setelah aku ikutan medical check up tanggal 27 September, besoknya tanggal 28 September 2016 visa work and holiday aku granted. Jadi senang banget aku sama suami akhirnya bisa tarik nafas lega karena kita bisa sedikit plong lah gitu. Setelah sekian lama nggak tenang hati karena kita juga ikutan IELTS dan belajar mati-matian, habis itu nungguin giliran wawancara sama imigrasi. Apa ya, kalau dideskripsikan itu adalah mungkin salah satu alasan kamu bisa stres kali ya, karena hati was-was terus. Tapi setelah tanggal 28 lewat semua kekhawatiran kita dan akhirnya kita bisa mulai mencari-cari tiket untuk pergi ke Australia. Yay! Okay, so that was it. Itu adalah visa work and holiday Tina. Kalau misalnya kalian masih tanya-tanya atau penasaran atau semua yang Tina kasih buat kamu sekarang ini kurang lengkap, drop a comment below. Okay, don't forget to subscribe because setelah vlog Tina yang ini, I'm gonna be sharing so many stuffs mungkin nanti pas kita di Australia. So guys, be a young generation who inspired and encouraged. Okay, bye bye.